Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Harinisa Daulay dengan NPM 1903090012 dari kelas 6A Pagi Kesejahteraan Sosial. Di video kali ini saya akan menerjemahkan soal ujian yang diberikan oleh Bapak Saibul Ansor yang berjudul Pertanyaan Besar, mengevaluasi kontribusi para ahli teori modernisasi untuk pemahaman kita tentang pembangunan. Definisikan apa itu dimaksud dengan perkembangan. Jelaskan perbedaan antara tanggal 1 dunia dan negara dunia. Mengidentifikasi tahapan dari modernisasi teori. Garis besar alasan mengapa modernisasi gagal. Analisislah dampak dari ini. Evaluasi dampak dari pandangan ini. Perkembangan perubahan yang baik. Modernisasi teori 1945 sampai 1980 akhir WW2. Berkembang negara tetap miskin meskipun kapitalisme. Kekhawatiran di antara para pemimpin barat bahwa kemiskinan akan menyebabkan komunisme. Mengapa ini? Peduli barat, lebih sedikit mitra untuk berdagang. Kuatkan dukungan untuk ideologis komunis. Lebih lemah kapitalisme menjadi komunisme, menghambat perdagangan Amerika Serikat. Kepentingan komunisme adalah tentang swasembada. Modernisasi teori Durkheim. Masyarakat tradisional berkembang karena kesamaan kepercayaan. Solidaritas mekanis menjadi masyarakat yang lebih kompleks dengan keyakinan individu dan kurang seperti komunitas organik solidaritas. Tonis. Agama dan komunitas digantikan oleh ilmiah dan hubungan dangkal. Modernisasi teori. Dari ide-ide inilah teori modernisasi berkembang. Ketika masyarakat berkembang melalui evolusi tahapan. Modernisasi adalah proses evaluasi yang membawa tentang perubahan revolusioner. Huntington 1993. Bagaimana? Teori modernisasi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan mengapa negara miskin gagal berkembang secara ekonomi, secara budaya, memberikan solusi non-komunis untuk kemiskinan yang menyarankan perubahan ekonomi dan dorongan nilai budaya tertentu akan mengarah pada pembangunan. Dijelaskan oleh Walt Rostow 1971. Rostow, tahap pertama, masyarakat tradisional pertanian subsisten, teknologi kecil, kurangnya sistem kelas, ekonomi mobilitas. Rostow, tahap 2, prasyarat yang harus diambil mati, permintaan bahan baku, perubahan ekonomi, pertanian komersial untuk ekspor, mobilitas sosial individu, perubahan struktur sosial. Rostow, tahap ketiga, lepas landas industri manufaktur, satu atau dua timah sektor sekunder atau barang berkembang biasanya melalui pakaian tekstil. Rostow, tahap keempat, berkendara menuju kedewasaan, diversifikasi industri manufaktur bergeser dari modal ke konsumen, barang pembangunan, transportasi, dan sosial infrastruktur. Rostow, tahap kelima, usia masa konsumsi basis industri mendominasi masyarakat, konsumsi massal, konsumen barang menghasilkan sekali pakai untuk tambahan barang konsumsi mencolok. Mengapa modernisasi gagal? Talcott Parsons, masyarakat gagal memodernisasi karena mereka belum berevolusi dari tradisional ke masyarakat modern, kecuali mereka telah pindah dari khusus untuk standar universal berasal dari status yang dicapai kolektif ke masyarakat individualistis. Artinya mereka perlu menolak beragama dan memeluk ilmu pengetahuan, menolak budaya dan menganut konsumerisme, menolak kekeluargaan dan menganut hierarki seperti sistem kelas. Pola pemeliharaan fungsionalisme. Talcott Parsons 1902 sampai 1979. Pola variabel A, tradisional. Di situ ada deskripsi, difusi, partikularisme, efektivitas, kolektif, orientasi, status, peran, favor, gratifikasi, minat. Pola variabel B, modern, pencapaian kekhususan, universalisme, netralitas, orientasi diri. Kenapa modernisasi gagal? Hambatan untuk pengembangan juga meliputi nilai dan tradisional, kurangnya nilai dan sikap modern yang diperlukan seperti kebutuhan untuk mencapai McClellan, tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat.
kurangnya keterampilan kewirausahaan, kurangnya keinginan untuk bersaing, kurangnya bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal, kurangnya teknologi. Bagaimana ini bisa diatasi? Sosial hambatan Hochschild 1952, berkembang bangsa perlu berkembang secara sosial sebagai serta ekonomis. Yang pertama, mobilitas sosial, mobilitas geografis, urbanisasi, pendidikan, media. Kritik terhadap Rostow, historis, menjelaskan apa yang terjadi di barat, tetapi tidak bagaimana. Mekanik, motor perubahan yang mendasari tidak diungkapkan dan oleh karena itu tahapannya menjadi sedikit lebih dari sistem klasifikasi berdasarkan data dari negara maju. Modelnya berdasarkan pada norma Amerika tentang konsumsi massal yang tinggi. Modelnya mengasumsikan adopsi tak terelakkan dari kebijakan perdagangan neoliberal. Kritik terhadap teori modernisasi. Model Rostow tidak berlaku untuk negara Asia dan Afrika. Tahapan tidak dapat diidentifikasi dengan benar karena kondisi tahap lepas landas dan pra lepas landas adalah setiap serupa dan juga tumpang tindih. Menurut Rostow, pertumbuhan menjadi otomatis pada saat mencapai tahap kedewasaan, tetapi Cousins menegaskan bahwa tidak ada pertumbuhan yang otomatis. Selalu ada kebutuhan untuk mendorong. Tesis Rostow bias terhadap model modernisasi Barat, tetapi pada masa Rostow satu-satunya ekonomi dewasa dunia ada di Barat, dan tidak ada ekonomi yang terkendali di era konsumsi massal yang tinggi. Kritik terhadap teori modernisasi. Nilai tradisional masyarakat berkembang memiliki nilai kecil. Melihat nilai Barat lebih unggul, Edward 1992, Tiger Economy telah sempurna agama campuran dan rasionalisme Barat. Kritik terhadap teori modernisasi mengabaikan krisis modernisme, masalah sosial seperti tunawisme, kemiskinan, tingkat kejahatan yang tinggi, penggunaan narkoba, dan bunuh diri dari kemiskinan belum diberantas di negara maju. Perlawanan terhadap imperialisme budaya Barat atau Amerika. Kritik terhadap teori modernisasi mengabaikan kontribusi dari sosiolog yang berbasis di negara berkembang, mengabaikan gagasan bahwa pembangunan perlu spesifik budaya. Sebagai gantinya, sebuah rencana ditetapkan yang mencoba untuk mengadopsi pendekatan satu ukuran cocok untuk semua. Modernisasi Carmen 1996 adalah kuda Troya, karena akulturasi adalah jantung dari bisnis pembangunan. Kritik terhadap teori modernisasi. Teori modernisasi melihat pembangunan sebagai proses yang dimulai dan dilaksanakan oleh kekuatan luar. McKay 2004. Penekanan pada peran ahli dan bantuan luar mengabaikan inisiatif lokal atau kemampuan untuk membantu diri sendiri. Carmen 1996. Pendekatan merendahkan dan tidak manusiawi internalisasi oleh negara berkembang bahwa mereka tidak kompeten. Sankara 1988 melihat ke barat untuk arah menjadi tergantung. Kritik terhadap modernisasi. Dorongan barat terhadap elit LEDC, kleptokrasi yang telah korup dan mementingkan diri sendiri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat batas ekologis. Modernisasi tidak dapat diperluas ke semua area karena planet memiliki batas. Beberapa masyarakat harus mengkonsumsi lebih sedikit. Kerusakan sosial menciptakan kebutuhan palsu melalui iklan dan pemasaran, misalnya alkohol dan merokok. Pengaruh dari modernisasi teori. Teori modernisasi terlihat dalam kebijakan IMF dan Bank Dunia. Masyarakat kapitalis industri adalah umumnya masih terlihat seperti kebanyakan berhasil menyebabkan kebijakan neoliberal 1980-an dan 1990-an.